Seorang oknum ASN yang diduga bekerja di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang berinisial AF dan oknum honorer Pemprov Kepri inisial LH diduga terlibat dalam kasus jual beli narkoba dan telah diamankan oleh Sat Narkoba Polres Tanjung Pinang sejak tanggal 6 September lalu. Sat Narkoba Polres Tanjung Pinang menangkap kedua oknum ini di dua tempat berbeda. Saat penangkapan, polisi menyita 13 paket sabu, alat hisap, timbangan digital, 1 ikat plastik bening, serta 2 unit ponsel. Setelah mendapat informasi terkait peredaran sabu, pihak kepolisian langsung menangkap pelaku yakni LH yang tengah berada di sebuah kamar hotel di kawasan Batu Enam Tanjung Pinang. Saat penggeledahan, polisi menemukan 1 paket sabu dan alat hisap milik pelaku. Dari pengakuan ia bekerja sebagai honorer di Pemprov Kepri. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seorang pengedar yakni AF. Setelah melakukan pengembangan, polisi kemudian membekuk AF di kediamannya di perumahan Taman Geria Lestari, Tanjung Pinang Timur. Saat penggeledahan, polisi menemukan 12 paket sabu timbangan digital milik pelaku. Pelaku juga mengakui serbuk kristal itu miliknya dan temannya berinisial LH. Kasat Narkoba Polres Tanjung Pinang AKP Roni Burunguju menjelaskan, AF mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari salah seorang bandar yang masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka dengan inisial LH ini mengakui bahwa yang bersangkutan adalah karyawan honorer pada salah satu kantor milik pemerintah Provinsi Kepri, mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki AF. Kemudian berdasarkan pengakuan LH, kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap lelaki AF di rumahnya yang berada di perumahan Geria Lestari, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Kemudian berdasarkan pengakuan lelaki LH, kami juga melakukan penggeledahan terhadap AF dan berhasil menemukan barang bukti diantaranya 12 paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,9 gram. Di tempat terpisah, Kepala DP3 Tanjung Pinang Ahadi mengaku belum menerima laporan terkait perkara tersebut. Ia menyebutkan jika memang benar bahwa hanya telah melanggar hukum, maka ia sebagai pemimpin menyerahkan segala penanganan hukum secara penuh kepada pihak kepolisian. Saya sampai hari ini belum ada informasinya nih. Sebagai kepala dinas bahwa saya belum tahu apakah dari polisi atau dari apa, belum ada pemberitahuan kepada saya. Saya pun tak tahu nih. Belum ada informasi ya. Ya kalau memang itu benar ya sudah lanjutkan saja. Kita tidak keberatan. Saya sebagai pimpinan kepada bawahannya yang kalau memang ada yang seperti itu ya silakan secara hukum kita lanjutkan saja. Karena saya sendiri sampai hari ini belum ada. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.